Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan dengan NIM 0879395927. Pada video kali ini saya akan membuat video atau mengerjakan tugas 3 dari STSI 4209, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat sebuah web sistem bahan ajar SITA ya, yang diperintahkan oleh dosen dengan data JSON bahan ajar yang sudah saya download. Berikut juga dengan soalnya. Dan saya sudah membaca soalnya, sudah memahami komponen-komponennya, sudah memahami struktur webnya, dan langsung saja saya akan menjelaskan web yang sudah saya buat pada tugas kali ini. Langsung saja saya masuk ke dalam kodenya. Pada tugas kali ini saya memiliki sebuah folder SITA, folder utamanya yang ini, yang mana diminta untuk membuat 3 folder lagi, terus indeks HTML pertama filenya yang utama ini. Kemudian di dalam masing-masing foldernya ada file-filenya sesuai dengan petunjuk dosen. Yang pertama ada style CSS, kemudian ada file JSON-nya, data bahan ajar, kemudian ada folder JavaScript-nya atau JS. Terus memiliki 2 percabangan folder lagi, yaitu folder components dan isi-isinya. Dan kemudian ada folder service yang mana ini diperuntukkan untuk API dari aplikasi webnya. Langsung saja saya menjelaskan dari entry point atau state-nya ya, state management, yaitu terdapat pada folder JS, lebih tepatnya di file application.js atau app.js. File ini adalah otak atau pusat kontrolnya dari seluruh aplikasi Vue yang saya buat, yaitu dia memiliki fungsi utama atau fungsi utamanya adalah membuat instance view root-nya ya, dengan mengetikkan new view. Nah, ini instance utamanya yang membungkus semua atau seluruh aplikasi di elemen app ini atau tegar app ini. Nah, kemudian di sini ada state globalnya, yaitu data, yaitu dengan current tab, yaitu variabel sederhana untuk meneruskan tab mana yang sedang aktif, yaitu misalnya stock tracking atau atau order. Kemudian ada app datanya, ya ini wadah besar untuk menyimpan semua data yang diambil dari JSON-nya, yaitu ada stok, paket, terus tracking dan lain-lain ya. Kemudian ada komunikasi datanya menggunakan create. Ya, ini merupakan hook untuk memanggil API service saat aplikasi pertama kali dimuat. Kemudian ada event heading. Ini memiliki metode seperti handle save item, kemudian handle new order. Ini bertugas menerima data yang dikirim dari emit oleh komponen anak seperti form, stock atau form order, dan menyimpannya ke memori utama, yaitu app data. Kemudian ada stock table.js di sini, yang mana ini adalah komponen paling kompleks karena menggunakan logika CRUD, create, read, update, dan delete, filter, dan sorting. Ports, yang pertama ada port di sini, menerima data mentah seperti item OPBJJ list dari parent app.js agar komponen ini tahu data apa yang harus ditampilkan. Kemudian ada computed property ya. Di sini nih computed property. Dia memiliki filtered items, ini adalah fitur cerdas Vue. Daripada mengubah data asli, kita membuat bayangan data yang sudah disortir dan difilter. Logic sorting, ascending dan descending. Dan filtering berdasarkan UPBJJ kategori.
terjadi di sini tanpa merusak data aslinya. Jadi ini logikanya tuh terjadi di sini, shortnya ini, terus resetnya. Kemudian ada Witchernya itu di sini, Wedge nih. Ini memantau variabel UPBJJ. Jika pengguna mengganti wilayah, Witcher otomatis mereset kategori agar filters tetap logis dan dependent drop down. Kemudian ada filter di bawah. Itu mengubah angka mentah misalnya 6.500 menjadi format mata uang Rp 6.500 menggunakan init number formatnya. Nah, formatnya nih. Kemudian ada komponen formulir pemesanan yang terdapat di order form.js ya. Nah, di sini adalah komponen untuk menangani input data transaksi baru. Ada two-way binding fee model di sini nih, ada two-way binding fee model. Yang mana ini setiap inputan NIM terus nama dan lain-lain ketika terkait langsung dengan variabel input di dalam data, jika user mengetik data variabel otomatis berubah. Nah, di sini nih. Kemudian Witcher pada kode paket, ada wedge-nya juga di sini. Ketika pengguna memilih paket bahan ajar, Witcher aktif. Menjadi detail paket tersebut, isi buku, harganya, dan array paket list menampilkannya secara otomatis. Kemudian ada logic submit. Saat tombol ditekan, ia akan mengenerate nomor DO, kemudian menggunakan tahun, terus random sequence dengan mengirim objek ke order baru seperti parent via $emit ya, parent via $emit. Kemudian ada tracking DO. Mana DO trackingnya ini? Yaitu komponen ini berfungsi sebagai mesin pencari sederhana logika pencarian karena struktur data JSON untuk tracking unit array of object dengan array dinamis seperti contoh DO 2025 strip 0001. Komponen ini melakukan looping perulangan untuk mencocokkan input menggunakan input pengguna dengan DO atau NIM yang ada di isi datanya. Terus ada resetnya juga, menyediakan fungsi memberikan hasil pencarian agar pengguna bisa mencari ulang dengan mudah. Terus ada UI components di application model. Nah ini komponen kecil yang reusable bisa dipakai berulang kali untuk mempercantik antar muka. Status break menerima QT dan safety stock sebagai props menggunakan computed property untuk menentukan apakah warnanya merah, kosong, kuning, menipis atau hijau masih aman. Kemudian juga menangani tampilan totlib HTML. Terus kemudian ada app modal. Komponen wrapper untuk menampilkan jendela pop-up menggunakan slot Vue.js memungkinkan penggunanya menyiapkan konten apa saja pesan diinformasikan form ke dalam modal buku. Kemudian ada service API-nya. Nah, pemisah antara logika tampilan dan sumber data. Di sini menggunakan Fetch API, menggunakan standar JavaScript modern Fetch untuk mengambil file data atau data bahan ajar.js. Ini mensimulasikan proses pengambilan data dari server backend-nya. Kemudian ada tampilannya yaitu index.html. HTML-nya menggunakan teknik XTemplate. Ya, HTML-nya menggunakan teknik XTemplate. Artinya kode HTML untuk setiap komponen tidak ditulis dengan string JavaScript yang susah dibaca, melainkan di dalam tag script tipe text XTemplate di file HTML-nya agar rapi dan mudah diedit. Kemudian ada CSS-nya juga yang terakhir. CSS ini menggunakan variabel CSS.root sama dengan root untuk pengelolaan warna biru pink atau temanya sesuai yang saya pilih tadi, yang konsisten menggunakan font stack Apple Surgery agar tampilan terlihat seperti premium dan modern. Berikut tampilan dari web yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah jelas memiliki daftar stok bahan ajar tambah baru, kemudian ada data bahan ajar yang sudah ada, kemudian di tracking DO ini bisa dicari ya. Misalnya kita cari nih, nanti DO-nya akan muncul. DO yang kita masukkan akan muncul. Kemudian ada pesanan baru, ini buat mesan ya, nanti datanya akan masuk juga di tracking DO. Kemudian sudah
Hanya itu saja yang saya dapat jelaskan kepada dosen, dan menutup tugas saya yang ketiga ini saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.